Oke, kembali lagi sama gue Abdul Alwafi di channel Alwafi Sisdev dalam video kelima tentang HTML. Buat lu yang langsung nonton video ini tanpa lihat video sebelumnya, mangga dicek dulu video sebelumnya agar kita sama-sama belajar gimana cara kita benar-benar paham dalam HTML. Oke, langsung aja. Di video sebelumnya itu kita udah berhasil membuat hyperlink yang dimana ketika kita mengklik teks tersebut kita muncul ke dalam tujuan yang kita cantumkan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang image, bagaimana cara kita menampilkan gambar di dalam HTML. Oke, pertama lu harus siapin dulu nih gambarnya nih. Misal gue naruh dulu nih ya, gue naruh yang ini ke dalam folder HTML-nya. HTML gue tadi ada di sini, gue taruh di sini. Nah, di sini dia udah muncul nih ya. Gimana nih cara gue buat masukin HTML gambar ini ke dalam halaman index.html ini? Kalau kita lihat hasilnya kan di sini belum masuk nih ya, belum ada. Nah, caranya itu gampang, kita bisa menggunakan tag img. Nah, tag img. Nah, tag img ini dia nggak menggunakan tag penutup, tapi hanya tag pembuka doang. Nggak ada kayak gini nih. Aduh, salah kan? Img. Nah, dia nggak pakai kayak gini, tapi cuma tag pembuka doang. Nah, selanjutnya itu di dalam tag img ini kita harus masukin src atau source atau sumbernya nih. Kita masukin aja di sini, kita masukin sesuai namanya nih. Karena filenya itu di dalam satu folder, maka langsung aja masukin profile.png. Kayak yang video sebelumnya itu tuh yang link nih, kalau dia adanya di dalam folder yang sama, dia langsung masukin filenya. Kalau misalkan di dalam folder yang berbeda, dia masukin foldernya dulu baru filenya. Atau kalau misalkan dia jauh di atas folder tersebut atau keluar dulu dari folder yang ada yang sekarang aktif, dia pakai titik-titik garis miring. Oke, seperti ini ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada nih. Oke, di sini gua BR dulu biar rapi. Oke, nah di sini udah ke bawah nih ya. Nah, selanjutnya ini lu bisa nih ngatur ukurannya berapa. Oh ya, sebelum ngatur ukuran, kalau misalkan dia masuk ke dalam folder lain sama kayak yang Reflink ini, kita harus masukin foldernya dulu ya. Di sini gue cuman mengingatkan aja karena ada beberapa orang yang belajar tentang HTML ini ujung-ujungnya bingung nih, kok nggak tampil ternyata adanya di folder lain. Jadi harus lu pastiin dulu nih folder filenya benar atau enggak. Misal kita giniin dulu deh ya. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih, cuman icon doang. Nah, cuman muncul icon kayak gini doang. Cara lu biar ngecek nih ya, kok ini nggak tampil, bisa lu klik kanan habis itu open image nih. Nah, kalau tulisannya ternyata not found, artinya filenya nggak ada atau alamat sumber yang kita masukkan itu nggak sesuai. Kita bisa masukin, kita bisa cek ulang lagi nih taruhnya di mana. Nah, kita bisa masukin di sini nama foldernya itu profile. Salah folder ya, folder satu garis miring. Nah, baru muncul. Oke, sebelum itu juga ada yang namanya atribut alt. Atribut alt ini adalah alternatifnya. Kalau misalkan si foldernya, si sumbernya ini nggak kebaca, dia bakal muncul alt ini alternatifnya. Misalkan di sini foto profil misalnya, pro profile. Nah, di sini gua salahin. Nah, dia bakal ada keterangan di sini alternatifnya, jadi foto profile gitu. Kalau misalkan dia ada, tetap dia nggak, yang muncul tetap gambar. Jadi atribut alt ini fungsinya untuk menampilkan alternatif kalau si gambarnya itu nggak ada. Oke, selanjutnya kita bisa ngatur lebar itu dengan width, atribut width, atau bisa juga menggunakan CSS. Tapi karena kita sedang belajar HTML, jadi kita fokus menggunakan HTML terlebih dahulu.
Nah, kita menggunakan atribut HTML, atribut width. Selanjutnya kita masukin value-nya misalkan 200. Nah, di sini itu karena di sini pakai atribut width, dimasukinnya angkanya aja karena defaultnya itu udah pakai pixel. Jadi dia defaultnya pixel. Kita refresh, nah dia ukurannya ngecilin. Ibaratnya itu ngecilin. Nah, karena di sini height-nya nggak kita atur, tingginya nggak kita atur, dia bakal auto. Misal di sini gue turunin lagi nih jadi 100. Nah, dia bakal nyesuaiin tingginya juga. Kecuali kalau misalkan di sini gua atur juga nih headnya, kita bisa mengatur tingginya menggunakan atribut height. Nah, misal di sini gua masukinnya 200 dia biar ada lonjong. Nah, dia bakal kayak gini. Kalau misalkan kita nggak ngatur widthnya nih, cuma ngatur heightnya doang, sama nanti dia bakal otomatis menyesuaikan gitu. Oke, mungkin oke melanjut dari pertemuan sebelumnya. Gimana nih cara kita ketika si fotonya diklik, kita bakal masuk ke halaman yang lain, misal masuk ke Facebook deh. Oke, sebelum itu di dalam src ini sama kayak ref, dia bisa memasukkan URL. Misal di sini kita masukin, kita cari ya logo Facebook, mana ya, Facebook. Nah, ini kita masukkan di preview aja, kita tunggu. Nah, kita bisa open image address atau open link gambar. Lalu kita buat lagi di sini img, kita masukin nih. Nah, kayak gini ya. Atributnya misal logo Facebook. Atribut alternatifnya itu. Nah, dia bakal muncul. Kalau tag HTML, tag image ini dia walaupun ada banyak, dia bakal nyamping, nggak bakal buat baris baru. Jadi kalau misalkan mau buat baris baru bisa kita pakai tag br. Nah, seperti itu ya. Kita masukin ke dalamnya sama aja. Nah, gimana caranya ketika kita klik Facebook ini, ikon Facebook ini, dia bakal masuk ke Facebook. Nah, kita tinggal pakai aja tag ref lagi, ref. Kalau di sini https titik dua garis miring Facebook facebook.com. Nah, si gambar ini kita masukin ke dalam tag A. Kita rapihin. Usahain kalau lu ngoding-ngoding kayak gini harus dirapihin agar lu gampang ngebaca-bacanya ya. Nah, kalau lu klik, kalau misalkan kita nggak pakai apa tag A ini, kayak yang apa profile ini, dia kan kursornya bakal kayak gini nih, kursor tanda panah biasa. Kalau misalkan dia pakai tag A atau mau nyambungin ke URL lain, dia bakal berubah. Kalau kita klik, dia bakal masuk ke halaman atau URL yang kita tuju, seperti itu. Nah, masuk ke Facebook. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk terus belajar agar kita sama-sama memperbaiki diri dan menjadi orang yang terus berubah dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.